lakukan upaya hukum kalau menurut saya. Keputusannya tahun 2016, 2024 saya diminta membayar dalam waktu 8 hari. Lalu juga ke anak. Saya sangat-sangat yakin bahwa saya akan menang. Dr. Mintarsih Abdul Latif, namanya ramai menjadi perbincangan usai terlibat perseteruan panas dengan salah satu saudaranya yang sama-sama mempunyai saham di perusahaan transportasi terbesar di Indonesia. Perseteruan yang terjadi di antara keduanya berujung laporan perdata di pengadilan yang membuat Mintarsih harus mengembalikan gaji yang pernah ia terima selama bekerja sebagai direktur utama di perusahaan tersebut. Putusan keluar usai Mintarsih kalah di pengadilan melawan saudara kandungnya. Berbagai upaya hukum pun ditempuh Mintarsih, namun sayangnya pengajuan banding yang ia ajukan ditolak alias kalah. Lantas, apa yang membuat Mintarsih berulang kali kalah dalam sidang perdata? Jadi saya yang naik banding. Jadi pada saat awal saya pakai pengacara. Waktu itu saya kan belum sering terjun, saya tidak ikut terjun karena saya serahkan ke pengacara. Pengacara mengatakan jangan takut, lihatlah ini kan aneh, gugatannya aneh, gak mungkin saya dikalahkan. Kemudian naik banding, pengadilan tinggi. Kembali lagi saya ganti yang lain, pengacara lain, pengacara kembali lagi mengatakan ini aneh, pengadilan negeri kok bisa mengalahkan saya. Dikalahkan lagi. Jadi tapi berikut ketiganya saya ambil seorang yang levelnya juga lebih tinggi. Akhirnya kembali lagi dia mengatakan tidak mungkinlah sampai kalah. Ini kan semua ada peraturannya. Tapi kembali lagi saya kalah. Sekarang harus bagaimana saya? Keputusannya tahun 2016, 2024 saya diminta membayar dalam waktu 8 hari. Lalu juga ke anak. Jadi artinya kalau saya tidak bisa melunasi, semua dibebankan ke anak. Itu yang saya juga aneh. Kenapa 2016 menunggu 2024? Apakah menunggu saya lebih berumur? Menunggu nanti saya pikun? Kalau saya sudah pikun kan gak bisa apa-apa. Hanya bisa membayar. Bukan membayar, tidak punya uang, hanya bisa menekan anak cucu kan. Saya sangat-sangat yakin bahwa saya akan menang. Kemudian pengacara juga mengatakan bagaimana mungkin saya kalah kalau lihat keadaan seperti ini. Sekarang saya sebagai orang yang belum mengetahui bagaimana hukum bisa kotor atau tidak kotor atau adil tidak adil, bagaimana saya bisa tidak percaya bahwa ini memang akan dimenangkan oleh saya. Tapi kenyataannya betul-betul sesuatu yang di luar dugaan. Pertama kali saya dapat putusan pengadilan negeri itu saya sudah kaget. Kok bisa? Faktanya bisa. Begitu naik banding juga kok bisa lagi. Tapi pengadilan negeri Jakarta, pengadilan tinggi tidak menulis detail, hanya menulis bahwa mengikuti putusan yang ada di Jakarta Selatan. Begitu Mahkamah Agung sama juga mengadopsi putusan pengadilan Jakarta Selatan. Kemudian terakhir bahkan saya ditagih bayar. Saya sudah mengatakan waktu itu ke ketua pengadilan, ini tidak ada bukti sedikit pun yang mendukung. Apakah tetap harus saya bayar? Jawabannya sederhana, putusan pengadilan harus dijalankan. Berbagai upaya hukum sudah ditempuh Mintarsih usai dirinya harus membayar denda yang dinilainya cukup fantastis. Namun
yang membuat Mintarsi begitu sedih, anak dan suaminya juga diwajibkan membayar denda jika dirinya tidak mengembalikan uang gaji ke perusahaan. Putusan pengadilan yang menyeret suami dan anaknya bagi Mintarsi penuh dengan kejanggalan dan tak masuk akal. Kini muncul pertanyaan dalam benaknya, apakah ada dendawan prestasi senilai 100 miliar rupiah? Dan haruskah anak dan cucunya ikut menanggung vonis tersebut? Itu betul-betul dihantui. Jadi memang sebetulnya yang paling menjadikan bagaimana bisa perkarawan prestasi anak kok ikut menanggung sekian besar lagi. Kapan, bagaimana kehidupan mereka? Apakah mereka tidak lebih baik mati sekalian daripada harus membayar seumur hidup bekerja hanya untuk perusahaan saya? Saya ini sebetulnya juga pemilik kan. Kok bisa seorang direktur menggugat direktur lain? Itu juga aneh. Jadi dari awal gugatannya terlalu aneh. Sebetulnya tidak ada tiba-tiba tahun 2013 saya digugat. Ini isi gugatannya bahwa saya harus mengembalikan semua gaji yang pernah dibayarkan ke saya. Itu pun belasan tahun kan tidak dibayar. Itu tidak dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah yang sudah dibayarkan ke saya harus dikembalikan. Kembalikan ke perusahaan. Gaji yang harus dikembalikan 40 miliar. Ada saya dituduh mencemarkan nama baik perusahaan 100 miliar. Apakah ada denda imaterial sampai 100 miliar? Kenapa diperlakukan pada saya? Apa buktinya? Bagaimana kalau buktinya tidak ada? Bagaimana kalau itu hanya cerita saja? Oh, ini melakukan pencemaran nama baik. Kan aneh, padahal kenapa? Apa yang terjadi? Perusahaannya sendiri tidak terdaftar di Kemenkumham. Itu kenapa? Itu ada alasannya lagi untuk mengambil alih merek dagang dan lain-lain. Suami saya harus ikut mengembalikan sebagai komisaris. Tapi yang aneh, kenapa yang lain tidak mengembalikan? Anak-anak dibebankan sebagai pewaris. Kok ada pewaris? Kan kalau karena pewaris biasanya hanya jika ada hutang piutang. Tapi untuk bahan prestasi itu kan tidak ada bahwa itu diwariskan. Dan bayangkan betapa sedihnya, kecewanya saya. Tidak adil, semua perasaan bercampur aduk. Karena saya bayangkan anak saya seumur hidup kalau hanya akan bekerja untuk membayar hutang. Dan mungkin akan dibebankan lagi ke cucu-cucu saya. Itu yang aneh. Kenapa? Kok sudah bekerja puluhan tahun baru tahu pada tahun-tahun terakhir bahwa saya kurang bekerja? Itu kan aneh sekali. Tapi saya ada 5 saksi. 5 saksi itu semua mengatakan bahwa saya rajin bekerja dan bahkan yang lain hampir tidak kelihatan. Tapi mengatakan justru saya bekerja dan mengatakan bahwa seluruh desain komputer yang dibuat di perusahaan yang saya bekerja itu semuanya buatan saya. Dan bukan hanya itu, saya juga diakui dari perusahaan IBM sampai berapa kali diminta untuk menjadi pembicara. Jadi level saya untuk bekerja sebagai menyelesaikan desain program itu bukan level rendah. Karena karyawannya mengakui dites oleh saya. Kemudian untuk saya administrasi personalia dan komputer. Jadi semua komputer itu saya yang desain. Karena itu saya katakan sampai IBM pun mengakui dan seringkali beberapa kali meminta saya untuk menjadi pembicara. Perselisihan antara Mintarsi dengan saudaranya mendapat banyak sorotan dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali dari praktisi hukum Dr. Firman Chandra yang menyebut adanya ketidakadilan yang dialami Mintarsi atas kasus yang dialaminya. Lantaran karena hal tersebutlah, Mintarsi diharuskan mengembalikan gaji selama dirinya menjabat sebagai direktur utama.
Lantas, apa saran Firman Chandra untuk Mintarsih agar dapat keluar dari kesulitan yang dihadapinya saat ini? Jadi awalnya semestinya adalah tiga-tiganya memiliki komposisi yang sama sebelum perusahaan ini menjadi perusahaan publik yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Kemudian tahun 2001, info yang saya dapatkan dari media juga bahwa Ibu Mintarsih keluar dari Bluebird. Namun Ibu Mintarsih tidak mendapatkan hak-haknya sampai sekarang. Makanya Ibu Mintarsih melakukan sebuah somasi dan laporan polisi yang sudah berproses di tahun 2023 terkait dengan penggelapan dari harta yang dimiliki Ibu Mintarsih. Kalau saya sebagai praktisi hukum ngelihat dari beberapa perspektif. Pertama adalah perspektif dari yang namanya hukum waris tadi. Semestinya tiga-tiganya memiliki hak yang sama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan akte pendirian. Pada saat akte pendirian dibuat, itu kan nama-namanya muncul bersamaan dengan kepemilikan sahamnya. Dari situ dilihat saja. Akte pendirian pertama loh, bukan akte perubahan. Di sana harus dilihat akte pendirian pertama itu siapa saja yang memiliki. Mungkin ada Ibu Mutiara sebagai ibunya, karena Pak Joko Sutono sudah meninggal. Kemudian Pak Chandra almarhum memiliki berapa persen. Kemudian Pak Purnomo berapa persen. Ibu Mintarsih berapa persen. Akte pendirian itu harus dibuka sebenarnya. Supaya tahu gitu loh, sebelum perusahaan ini menjadi TBK, perusahaan terbuka yang bisa menjual sahamnya, itu pemiliknya siapa saja. Kemudian setelah itu ada transaksi jual beli saham nggak? Mulai dari situ. Apakah Ibu Mintarsih menjual sahamnya? Misalnya, kalau memang menjual sahamnya, bukti jual beli sahamnya dari mana? Mulai dari historical dulu. Kalau memang ada dan sudah dibayarkan, berarti Ibu Mintarsih tidak berhak lagi. Tapi kalau tidak ada jual beli saham, di notaris tidak ada pula. Itu berarti unsur tindak pidana penggelapannya masuk. Jadi dari sana harus saling memberikan alat bukti nih sebenarnya antara perlapor dengan terlapor, atau nanti kalau di perdatanya penggugat dan tergugat. Jadi harus dilihat dari sejarahnya dulu. Ini kan semuanya harus ada alat bukti dan saksi di situ. Saksi harus dihadirkan. Indonesia adalah negara hukum dan kita harus patuh pada hukum. Sudah ada LP yang dilakukan oleh Ibu Mintarsih, tinggal dibuktikan saja oleh terlapor. Kalau memang ada dugaan atau tidak ada dugaan, adu alat bukti sebenarnya. Mulai dari kepemilikan saham di akte pendirian. Akte pendirian Ibu Mintarsih ada berapa persen di situ. Tinggal, sudah ada betul, tapi sudah ada akte perubahan karena ada jual beli, akte jual beli misalnya saham. Buktikan lagi di kepolisian, di penyidik. Kalau memang itu ada, berarti faktanya adalah benar sudah terjadi jual beli saham. Tapi kalau tidak ada jual beli saham, berarti itu sudah masuk yang namanya penggelapan. Jadi Ibu Mintarsih harus mendapatkan keadilan dan harus kasus ini masuk ke gelar perkara di penyidikan gitu lah. Lakukan upaya hukum kalau menurut saya. Karena contoh misal kasus perdata, berarti kan dimulai dari gugatan, eksepsi, putusan sela, pembuktian, kemudian setelah itu kesimpulan dan putusan majelis hakim. Begitu juga kasus pidana, mulai dari penyidikan, kemudian sampai ke majelis hakim ada dakwaan, ada eksepsi, ada saksi, ada pembuktian, ada tuntutan, ada pledoi, dan ada putusan. Jadi sepanjang memang dimaknai bahwa sesuai dengan KUHAP, ya kita anggap itu adalah fairness-nya. Tapi kalau tidak sesuai dengan KUHAP, merasa kok nggak fair ya gitu, lakukan upaya hukum kalau menurut saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.